Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Nifas Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah. Video ini kita akan membahas bagaimana asuhan kebidanan yang harus diberikan seorang bidan pada masa neonatus. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang konsep dasar asuhan kebidanan masa nifas. Tujuan pembelajaran kita di akhir pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat tentang konsep dasar asuhan kebidanan pada neonatus. Konsep materi yang akan saya paparkan pada video pembelajaran ini ada 5. Yang pertama, definisi neonatus dan karakteristik fisik serta fisiologis neonatus. Yang kedua, asuhan segera dan aman pada bayi baru lahir meliputi pencegahan infeksi dan penilaian awal. Yang ketiga, pencegahan kehilangan panas dan stabilisasi kondisi bayi. Keempat, penanganan resusitasi bila diperlukan. Dan terakhir, edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi baru lahir dan tanda-tanda bahaya pada neonatus. Neonatus adalah bayi yang baru lahir dengan usia 0 sampai 28 hari pertama kehidupannya. Masa neonatus ini merupakan periode kritis di mana bayi harus menyesuaikan diri dari kehidupan di dalam rahim atau intrauterin ke kehidupan di luar rahim atau ekstrauterin. Neonatus normal biasanya memiliki berat antara 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badan 48 hingga 53 cm dan lingkar kepala 33 hingga 35 cm. Pada fase ini, bayi mengalami berbagai adaptasi fisiologis penting seperti penyesuaian pernapasan, sirkulasi, dan pengaturan suhu tubuh. Karakteristik fisik neonatus, berat badan lahir di kisaran 2.500 hingga 4.000 gram, panjang badan berkisar 48 hingga 52 cm, lingkar kepala 33 hingga 35 cm, lingkar dada 30 hingga 38 cm. Kulit tampak kemerah-merahan dan licin akibat jaringan subkutan yang cukup. Rambut lanugo biasanya sudah tidak terlihat dan rambut kepala sudah tumbuh. Kuku agak panjang dan lemas. Genitalia sudah berkembang matang, misalnya labia mayora pada perempuan sudah menutupi labia minora, dan pada laki-laki testis sudah turun dengan skrotum terbentuk. Frekuensi denyut jantung antara 120 hingga 160 kali per menit dan pernapasan sekitar 40 hingga 60 kali per menit. Refleks dasar seperti refleks hisap, menelan, refleks moro, refleks menggenggam, dan refleks rotting sudah berkembang dengan baik. Apgar skor umumnya lebih dari 7 dan eliminasi dengan keluarnya mekonium dalam 24 jam pertama yang berwarna hitam kecoklatan. Karakteristik fisiologis neonatus mencakup beberapa aspek penting yang menunjukkan adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar rahim. Antara lain, sistem pernapasan. Pernapasan awal neonatus belum stabil, frekuensi pernapasan sekitar 40 hingga 60 kali per menit, dengan kemungkinan adanya pola pernapasan tidak teratur dan periode apnea pendek sebagai respon normal pada awal kelahiran. Kedua, sistem kardiovaskuler. Denyut jantung neonatus cepat sekitar 120 hingga 160 kali per menit, dan sirkulasi darah bertransisi dari sistem peredaran darah janin ke sirkulasi paru-paru yang berfungsi. Ketiga, termoregulasi. Neonatus memiliki kemampuan termoregulasi yang belum sempurna, rentan terhadap hipotermi dengan mekanisme penghasil panas melalui jaringan lemak coklat. Ginjal neonatus mulai berfungsi tetapi kemampuan konsentrasi urin masih rendah, sehingga warna urin cenderung jernih dan volumenya lebih banyak. Neonatus mulai melakukan refleks hisap dan menelan. Pengeluaran mekonium sebagai tinja pertama biasanya terjadi dalam 24 jam pertama.
Refleks-refleks primitif seperti refleks hisap, floating, moro, menggenggam, dan berjalan sudah muncul dan berfungsi sebagai tanda neurologis normal. Asuhan segera dan aman bagi bayi baru lahir meliputi langkah-langkah penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bayi serta mencegah komplikasi. Protokol utama meliputi pertama, pencegahan infeksi. Cuci tangan dengan seksama sebelum dan setelah bersentuhan dengan bayi. Gunakan sarung tangan bersih saat menangani bayi yang belum dimandikan. Pastikan semua peralatan seperti gunting, klem tali pusat, alat hisap lendir, serta kain dan pakaian bayi steril atau bersih. Kedua, penilaian awal. Periksa apakah bayi cukup bulan atau prematur. Periksa ada tidaknya mekonium dalam air ketuban. Pastikan bayi menangis kuat dan bernapas tanpa kesulitan. Cek tonus otot dan aktivitas gerak bayi. Bila bayi tidak bernapas atau kesulitan bernapas, segera lakukan resusitasi. Ketiga, pencegahan kehilangan panas. Keringkan bayi dengan kain bersih segera setelah lahir. Selimuti seluruh tubuh bayi dengan kain hangat dan pasang topi pada kepala karena kepala bayi cepat kehilangan panas. Rangsang bayi dengan usapan pada muka, kepala, punggung, lengan, dan tungkai. Anjurkan ibu memeluk dan melakukan inisiasi menyusui dini untuk menjaga kehangatan dan mencegah kehilangan panas. Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir, mandikan minimal 6 jam setelah kelahiran. Keempat, membebaskan jalan napas. Tempatkan bayi dalam posisi terlentang dengan kepala sedikit mengadah ke belakang untuk membuka jalan napas. Bersihkan hidung, mulut, dan tenggorokan dari lendir atau mekonium menggunakan kasa steril. Gunakan alat hisap lendir jika diperlukan. Rangsang bayi dengan tepukan ringan pada telapak kaki atau gosok kulit bayi untuk merangsang pernafasan dan tangisan pertama. Terakhir, monitoring dan penilaian lanjutan. Pantau tanda vital bayi. Cek skor Apgar untuk menilai adaptasi fisiologis. Observasi warna kulit, pola pernapasan, dan refleks dasar bayi. Jika ada tanda kegawatan seperti sesak napas, denyut jantung abnormal, gerakan lemah, atau perubahan warna kulit, segera rujuk untuk penanganan lebih lanjut. Pencegahan kehilangan panas pada bayi adalah serangkaian tindakan untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil setelah lahir. Mencegah hipotermia yang dapat membahayakan kesehatan bayi. Sedangkan stabilisasi kondisi bayi dilakukan dengan memberikan lingkungan yang hangat serta mengurangi stres melalui pendekatan alami dan minim intervensi. Pencegahan kehilangan panas pada bayi sangat penting karena bayi baru lahir belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri dengan baik, sehingga mudah mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh yang beresiko menyebabkan kematian dan komplikasi serius seperti hipoglikemia, cedera otak, distres respirasi, dan asidosis metabolik. Metode pencegahan kehilangan panas pada bayi meliputi beberapa langkah penting untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat dan mencegah hipotermia. Berikut adalah metode-metode yang efektif. Pertama, menjaga kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi yang dikenal sebagai metode Kangaroo Mother Care. Yang kedua, mengeringkan bayi segera setelah lahir dan membungkusnya dengan selimut hangat serta menutupi kepala bayi. Ketiga, menjaga suhu lingkungan bayi agar tetap hangat dengan suhu ideal antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Keempat, menghangatkan cairan infus atau darah yang akan diberikan pada bayi. Dan kelima, memakaikan pakaian tebal atau jaket hangat saat bayi berada di tempat dingin dan memastikan bayi tetap kering. Inisiasi menyusui dini atau IMD adalah proses di mana bayi yang baru lahir diletakkan langsung pada dada atau perut ibu segera setelah lahir untuk melakukan kontak kulit ke kulit.
Beberapa manfaat dari IMD adalah menstabilkan suhu tubuh bayi secara alami, menstabilkan respirasi dan denyut jantung, meningkatkan ikatan emosional ibu bayi, produksi ASI lebih optimal, dan mengurangi resiko infeksi pada bayi. Penanganan resusitasi pada bayi baru lahir bertujuan mengatasi gangguan pernapasan saat transisi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan luar. Prosedur resusitasi ini penting untuk mengurangi kematian dan meningkatkan kelangsungan hidup bayi. Langkah-langkah utama dalam resusitasi bayi baru lahir adalah: pertama, penilaian awal dan stabilisasi. Pertahankan suhu tubuh bayi antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kedua, penilaian pernapasan dan detak jantung. Jika bayi tidak bernafas baik atau denyut jantung di bawah 100 per menit, lanjutkan langkah berikutnya. Ketiga, ventilasi dan oksigenasi. Berikan ventilasi tekanan positif dengan masker dan balon atau intubasi jika diperlukan. Pastikan dada mengembang saat PTT. Keempat, kompresi dada. Jika denyut jantung kurang dari 60 kali per menit meskipun sudah diberikan ventilasi. Kelima, obat-obatan dan cairan jika denyut jantung tetap di bawah 60 kali per menit setelah ventilasi dan kompresi. Dan tindak lanjut setelah resusitasi, pastikan jalan nafas tetap terbuka dan bayi dipantau secara terus-menerus. Edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi baru lahir sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Beberapa poin utama dalam edukasi perawatan bayi baru lahir meliputi pemberian ASI yang tepat, perawatan tali pusat, memandikan bayi dengan benar, kontak skin to skin, dan menjaga kebersihan dan keamanan bayi. Tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai pada neonatus antara lain tidak mau menyusu atau memuntahkan semua susu. Kejang ditandai dengan mata mendelik, tangan bergerak tidak normal, badan tiba-tiba kaku, mulut mencucu. Sesak napas, bayi menangis atau merintih terus-menerus, tali pusat kemerahan, bernanah atau berbau tidak sedap, demam atau hipotermia, tinja berwarna pucat atau kuning berlebihan, diare dan muntah-muntah, kulit dan mata bayi tampak kuning, bayi tampak lemah, lesu dan tidak aktif, kulit terasa dingin, sianosis sentral, berat badan lahir rendah, letargis, dan keadaan yang memburuk seperti infeksi berat, asfiksia, trauma lahir, atau kelainan bawaan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan dituliskan pada kolom komentar video ini dan akan kita bahas pada pertemuan di kelas. Seperti biasa, untuk meningkatkan pemahaman kita pada topik pembelajaran kali ini, silahkan menjawab soal-soal latihan kasus yang tertera pada deskripsi video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.